Itu tadi perbincangan saya dengan Pak Joko Wijianto, jadi berbicara tentang kepemimpinan ya dari era sebelum kemerdekaan. Bahkan Pak Joko Wijianto ini orang yang sangat wise, sangat bijak dimanapun dia berada di eranya, mau di era Soeharto, Orde Baru, reformasi, ataupun di era sekarang, beliau tetap wise bahwa presiden atau pemimpin kita adalah hasil pilihan kita dan harus kita hormati, kita ikuti, kita patuhi. Pak Joko, saya mau nanya, bagaimana menurut Pak Joko Wijianto dalam mempersiapkan SDM untuk generasi mendatang menghadapi dan menjawab tantangan global dan perkembangan teknologi, Pak? Siap. Ya. Sebetulnya kalau kita bicara mengenai persiapan SDM itu berarti kita mempersiapkan pendidikan. Bagaimana kita mendidik? Kita sudah mempunyai undang-undang, ya, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, pengganti Undang-Undang Nomor 10 tadi ya, mengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990, ya. Ini apa namanya, bagaimana kita itu mempersiapkan SDM di berbagai sektor gitu ya. Sektor, nah, ya. Kalau kita mengenai pendidikan sendiri, itu ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 ya, tentang sistem pendidikan nasional. Nah, kalau kita ikuti itu, berarti kita akan bisa menjawab tantangan itu, ya. Mestinya menteri kita ini, Pak Nadiem Makarim ini, kita harapkan menjadi orang yang betul-betul bisa menata pendidikan. Sebetulnya saya kalau jujur ngomong ya, Mas Nadiem itu walaupun seorang dokter lulusan dari luar negeri gitu ya, dan dia mempunyai track record yang baik di dalam berusaha, tidak usah disanggah kalau itu. Tetapi lebih baik Mas Nadiem itu shopping ya kepada para pelaku pengedikan ini. Sebetulnya roh pendidikan kita itu kemana? Zaman dulu ya, sebelum Pak Jokowi yang era pertama itu kan pendidikan itu ada dua, pendidikan nasional dan pendidikan tinggi, ya. Itu jelas pada saat itu kita tata jelas. Kebetulan saya pada saat itu menjadi ketua Komisi 10 DPR RI yang membidangi masalah salah satunya pendidikan. Ya. Kalau saja pendidikan tinggi ini kita tetap berorientasi pada Tridharma perguruan tinggi, ya, kita konsisten ke situ. Dari mulai riset, pengembangan sampai kepada pengabdian masyarakat. Itu kita bisa mempersiapkan dengan baik. Menjadi orang pinter yang berkarakter. Menjadi orang pinter yang mencintai bangsanya. Menjadi orang pinter yang mempunyai budaya Indonesia. Menjadi orang pinter yang mampu menjawab. Ya, bukan hanya sekedar orang yang pinter teknologi saja. Tapi wawasan kebangsaannya, wawasan teposelironya, karena itu berbeda, Mas. Mengembangkan budaya, contohnya, saya kebetulan waktu itu saya kuliah di Gajah Mada, ya. Kita sekarang pada saat pandemi itu kerasa sekali bedanya. Kerja sekolah lewat rumah dengan sekolah kuliah di tempat itu berbeda. Pembentukan karakter akan berbeda. Karakter Jogja berbeda dengan karakter Bandung ITB, beda dengan karakter Surabaya dari UNER, bisa berbeda dengan karakter Malang. Kebetulan saya ini dokter dari Universitas Brawijaya, saya bisa membedakan itu, ya. Dan saya S2-nya dari Jakarta, jadi saya tahu bagaimana membesarkan budaya orang yang berpendidikan yang mempunyai budaya lokal. Nah, kalau itu betul-betul dipersiapkan, ya, orang pinter yang berbudaya, orang pinter yang mencintai bangsanya, orang pinter yang
mencintai, bertanggung jawab kepada masa depannya. Nah, inilah yang diperlukan, Pak. Mana kita? Marilah kita membuat kurikulum yang baik, yang menunjang. Jangan sampai nanti pendidikan moral Pancasila dihapus, ya kan? Pendidikan agama dikurangi. Kalau hanya menciptakan orang pintar gampang, Mas. Saya boleh orang berdebat siapapun. Kebetulan saya sekolah itu 28 tahun, Mas. Kenapa 28 tahun? SD 6 tahun, SMP, SMA 6 tahun. Sudah berapa? 12. S1 saya 6 tahun. Waktu itu karena S1, Mas. Belum ada S1. S lama saya. Itu saya mahasiswa tercepat lulus. 6 tahun di Gajah Mada. S2 saya 2 tahun, berarti 20 tahun. S3 saya yang pertama 4 tahun. Saya ambil ekonomi. S3 kedua saya 4 tahun juga di Brawijaya mengambil kebijakan publik. Jadi 28 tahun saya duduk di meja belajar. Dua doktor di berbeda bidang ya? Di dua bidang yang berbeda. Makanya kalau saya bilang, bisa nggak menyiapkan? Saya bisa mempersiapkan itu. Ya. Mencerdaskan bangsa itu gampang. Tapi mencerdaskan bangsa yang berkarakter, yang mencintai bangsanya. Yang mempunyai wawasan nasional. Coba Mas Gatot. Mas Gatot cinta nggak sama Indonesia? Cinta. Apa buktinya? Pernah nggak datang ke Aceh sana? Belum pernah kok cinta Indonesia. Pernah nggak melihat Padang? Pernah nggak melihat Jambi? Pernah nggak lihat Banten? Pernah nggak ke Trenggalek? Pernah nggak ke Surabaya? Pernah nggak ke Kalimantan? Pernah nggak ke Sulawesi sampai ke Papua? Oh, aku cinta bangsa. Oh, aku harus menjadi bagian untuk memajukan bangsaku. Ada yang tertinggal, ada yang setengah tertinggal, ada yang maju, ada yang super maju. Marilah kita cinta bangsa ini, kita sejajarkan. Mari kita sama-sama kita dorong untuk menjadi manusia pinter yang berkarakter. Itu yang kita harus persiapkan. Dengan cara apa? Membuat kurikulum yang baik. Baik. Itu, Mas. Itu dari sekarang dari bawah nih, dari peran itu kan peran pemerintah semua. Bagaimana untuk masyarakat sendiri, Pak? Sangat diperlukan peran serta masyarakat dalam mewujudkan itu semua. Jadi nggak hanya dari atas, tetapi masyarakat juga perlu peran. Gini, Mas, di Undang-Undang Dasar kita tertulis kewajiban daripada pemerintah di dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan, papan, dan pendidikan. Ya, semua diatur. Untuk pendidikan bayangkan, itu diamanahkan undang-undang. Mandatori, Mas. 20% dari APBN untuk pendidikan. Jadi kalau kita ini sekarang punya APBN 2.500 triliun taruh kata, berarti 500 triliun itu untuk dunia pendidikan. Nah itu mesti harus dipakai. Kalau itu konsisten kita pakai, ya 20% untuk pengembangan pendidikan itu ada sarana dan prasarananya untuk mendevelop pendidikan itu. Jangan dibawa kemana-mana. Ya, tapi betul-betul ini difokuskan untuk itu. Nah, bagi yang kurang mampu, kita jangan pernah menekan rakyat. Rakyat kita itu banyak, rakyat miskin kita itu lebih dari 10%, mungkin 11% sekarang. Berarti 30 juta penduduk kita yang miskin. Belum yang hampir miskin. Ya kan? Kalau itu kita tuntut, pokoknya kamu nggak bisa. Peranmu apa? Saya tidak punya daya. Itu yang mesti harus diangkat. Itu harus beri kemudahan. Pemerintah kebetulan sudah memberikan beasiswa. Ya, sudah untuk SD, SMP, SMA. Sudah. Tetapi tolong, realisasinya harus tepat sasarannya. Jangan orang-orang yang tidak perlu dapat beasiswa, tapi dapat. Yang orang tuanya mampu misalnya. Ya, itu gerakan moral, Mas. Mari kita ada kebangkitan moral di dalam rangka mengatasi pendidikan untuk mengangkat masyarakat yang kurang
beruntung dapat sekolah dengan baik. Ya. Saya, Mas, bapak saya ini guru SD, Mas. Saya juga tidak pernah berpikir dan bermimpi saya bisa menyelesaikan doktor dua disiplin ilmu. Bapak saya hanya guru SD. Tapi karena saya mempunyai keyakinan itu dan didorong oleh kesempatan-kesempatan yang ada, itu yang saya pakai. Nah, kesempatan itu kan ada di pemerintah memberikan beasiswa. Mari, saya pernah dapat beasiswa juga waktu saya kuliah, gitu ya. Nah, artinya apa? Rakyat mesti harus diberikan, itulah namanya kebijakan publik yang harus disosialisasikan. Ya, jadi seluruh peraturan, misalnya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 ini, misalnya ya, mengenai tentang sistem pendidikan. Rakyat tidak tahu, ya percuma undang-undang itu untuk apa. Itu harus disosialisasikan kepada masyarakat. Ini loh, undang-undang itu isinya kayak gini. Kamu bisa begini, gini, gitu. Kira-kira gitu, Mas. Ya, ini ada tanggapan dari di live chat ini ada Pak Susetyo Widyasmoro ya. Yeah. Ini setuju Pak Joko, kita perlu mempersiapkan SDM yang cerdas, cinta tanah air, visioner, mampu bersaing dan berkarakter, siap menghadapi tantangan zaman agar bangsa ini maju. Terima kasih. Dari Pak Susetyo Widyasmoro, ini Jogja ini Pak. Pak Susetyo, terima kasih. Jadi gini ya, saya bisa membuktikan Mas, bahwa anak-anak kita, cucu-cucu kita itu tidak kalah bersaing kalau sekarang ini Mas. Contohnya, saya punya cucu Mas, bisa mendapat medali emas, ya, kompetisi debat di Australia. Ada cucu lagi saya mendapat medali perunggu ya, silver dan perunggu, karena dia 2 kali ikut kompetisi juara matematik dunia Mas. Berarti apa? Anak-anak kita pun yang sekolah di luar negeri tidak kalah. Berarti sebetulnya otak kita, otak bangsa kita itu otak cerdas. Kita tidak perlu kalah, tidak perlu kecil hati. Ya, kita sendiri apa sih hebatnya mereka itu? Saya juga lebih hebat dari mereka. Harus dibekali untuk itu. Itulah pemerintah di dalam rangka mensosialisasikan kebijakan itu yang undang-undangnya sudah dikeluarkan itu. Mari kita sosialisasikan. Yang tidak mampu kita angkat, kita gotong royong rame-rame. Yang mempunyai rezeki berlebih, mari kita sumbangkan kepada masyarakat yang kurang beruntung. Jadi gotong royongnya itu ada. Para founder negara kita itu sudah jelas. Kita gotong royong itu sebagai semangat. Ya kan? Saling membantu itu merupakan satu keunggulan kita. Kita merdeka dengan bambu runcing, Mas. Kalau kita tidak ada persatuan, nonsen itu bisa. Ya kan? Tapi itu bisa terwujud. Para founder kita dengan bambu runcing, kita pakai otak sekarang, pakai pikiran, pasti lebih maju lagi. Dan kita tidak bisa disepelein oleh negara lain. Itu Mas. Itu Pak Joko, ada yang berkomentar ini dari Agung Priambodo. Beliau tadi menyebut agama sebagai unsur yang penting dalam pendidikan. Artinya mereka sepakat gitu apa yang dikatakan Pak Joko, bahwa agama sebagai unsur penting dalam pendidikan. Bisa dijelaskan lagi, Pak? Ya, kembali lagi ya. Mendidik orang pinter itu gampang. Tapi mendidik orang pinter berakhlak dan bermoral, itu harus kita persiapkan. Akhirnya kalau orang berakhlak dan bermoral, dia akan mencintai bangsanya. Dia akan mencintai tanah airnya. Ya. Jadi komitmen kebangsaannya itu ada. Itulah akan menumbuhkan kepemimpinan yang sebagai negarawan nantinya. Dia mampu memberikan solusi. Ya. Makanya tiang pendidikan itu tetap agama. Karena kita akan memberikan akhlak yang mulia dan moral yang baik. Itu saya yakin. Saya yakinnya. Ya. Apalagi ya saya sebagai penganut Islam ya, coba ada salah satu surat Al-Alaq ya,
Iqra, bacalah. Ya kan? Bacalah atas nama Tuhan. Ya. Jadi kalau kita ini bisa menerjemahkan itu, kita tidak usah khawatir. Kita akan menjadi orang yang pintar, berakhlak dan bermoral. Gitu. Itu ya. Yang coba itu kan luar biasa ya. Surat ini kan luar biasa sekali. Kita Al-Alaq itu kita baca dari ayat 1 sampai 5 saja. Itu kita sudah yakin bahwa orang pinter, Allah itu akan membuka kepada kita, memberikan kesempatan. Kepintarannya Allah itu dibagikan kepada umatnya, debu saja sudah bisa menguasai semuanya, Mas. Hanya debunya aja. Ya kan? Debunya saja ya. Mungkin debunya aja lebih kecil lagi, mikro. Ya. Itu kan kita sudah pinter. Bacalah. Dan saya yakin generasi kita tentunya akan lebih baik karena fasilitas apa-apa ada. Kita tanya apa aja dengan satu tuntulan jari tangan sudah bisa menjawab apapun. Kita tanya Mbak Google sudah selesai semuanya. Ini ada dari Dani Setiawan Arif. Saya dengan Dani Setiawan Arif, Joko, saya rasa masih kurang jiwa pemimpin. Yang diperlukan bukan hanya pintar, visioner, berwawasan, dan cinta tanah air saja, tetapi juga pemimpin yang punya akhlak. Tadi sudah dijelaskan sama ya, Pak harus, Joko ya. Kalau itu maksudnya itu. Betul ya. Ya, jadi betul. Sudah ini. Baik Pak Joko, kita akan istirahat sejenak. Nanti kita akan lanjutkan dengan kita kan banyak bicara tentang kegiatan Pak Joko dengan agrikultur dan hortikulturnya ya Pak Joko. Ya, siap. Teman-teman pemirsa jangan kemana-mana, kita akan memasuki segmen terakhir, tapi sebelumnya kita simak tayangan berikut ini.